Kembali lagi di part 3 dari sistem hormon ya. Ini kenapa dipisah? Karena yang terakhir ini khusus, yaitu karena dia adalah organ endokrin sekaligus organ eksokrin. Jadi organ pankreas, usus dan lambung ini disebut juga dengan namanya endokrin sekaligus eksokrin. Endokrin itu hormon, eksokrin enzim. Pernah belajar sistem pencernaan kan ya? Udah dipelajari di sebelumnya, di bab sebelumnya di kelas 11 semester 1 ya. Nah, kalau di pencernaan pankreas ada kayak apa? Kayak tripsin, amilase yang itu ya. Kalau usus juga ada enzim-enzimnya banyak banget di usus malah. Di lambung juga ada enzim kayak pepsin, renin, itu kan enzim. Kalau ini hormon. Jadi pankreas, usus dan lambung itu adalah tipe organ yang sekaligus dua, yaitu endokrin sekaligus eksokrin. Langsung aja ke pankreas. Di pankreas itu namanya, nanti kamu pernah lihat gambar pankreas nggak guys? Pernah lihat gambar pankreas? Pankreas itu gambarnya gimana? Gambarnya gimana? Gambar pankreas. Gambarnya gini, ya nggak? Kayak daun kayak ya. Ini kayak gini, bulat-bulat. Di bulat-bulatnya nanti ada sel, namanya sel alfa, sel beta, sel delta. Ini bukan fisika ya. Alfa, beta, delta. Alfa itu nanti akan menghasilkan hormon yang namanya glukagon. Glukagon. Kalau yang beta nanti menghasilkan hormon insulin. Kalau yang delta somatostatin. Mirip ya kayak tadi kan. Hati-hati ya kalau belajar hormon. Somatostatin. Bukan somatotropin. Kalau somatotropin itu hormon pertumbuhan. Kalau somatostatin itu sel delta pankreas ya. Nah, Kak, fungsinya apa ya glukagon, insulin, somatostatin? Kakak mau bahasnya yang dua aja sih sebenarnya. Kalau yang ini nggak usah dibahas. Ini cuma sebagai mengkontrol supaya hormon glukagon dan insulin ini tetap seimbang, nggak kelebihan, nggak kekurangan. Kalau kakak bilangnya gini aja, bahas glukagon sama insulin ya. Gula diubah menjadi gula otot atau nama lainnya glikogen, ya kan? Gula otot. Kalau kamu makan kan banyak mengandung gula. Gulanya tadi harus diubah menjadi glikogen alias gula safety yang disimpan di hati. Kalau kamu lagi kurang makan atau kurang energi, maka glikogen akan dipecah atau diuraikan untuk menjadi sumber energi kamu guys. Terutama kalau kamu lagi puasa. Puasa kan nggak makan cuma sahur tok ya kan. Nah, kamu udah makan, nanti itu habis makan itu disimpan gulanya jadi glikogen, jadi energi cadangan dulu. Nanti kamu lagi butuh energi, maka dipakai itu energinya gitu. Namanya glikogen. Nah, siapa yang berperan untuk mengubah gula jadi glikogen? Itu adalah hormon insulin, guys. Nah, kalau kamu lagi kurang energi karena belum sempat makan atau sebagainya, maka akan dipecah oleh hormon namanya glukagon. Jadi kalau yang dari gula ke glikogen itu pakainya insulin, tapi kalau dari glikogen menjadi gula itu pakainya adalah hormon glukagon. Jadi kedua sifat hormon ini adalah berlawanan sekali, ya. Nah, jadi kalau dibilang kok bisa orang kena diabetes gitu kan, diabetes mellitus, kencing manis, itu gara-gara seseorang itu kekurangan hormon insulin. Artinya gula yang dimakan sama dia tidak diubah sepenuhnya menjadi glikogen. Artinya gulanya itu ada yang tidak disafetikan alias gulanya jadi berbahaya, ngalir di pembuluh darah. So, darahnya jadi pekat dan jadi mengganggu sistem peredaran darah gitu ya, jadi lama gitu kan, seperti itu. Bahkan menjadi gulanya terlalu banyak di sistem ginjal dan akhirnya dikeluarkan lewat urin dan urinnya mengandung banyak kadar gula kayak gitu guys. Insulinnya rendah. Kalau insulin kamu normal ya, semua gula yang kita makan itu akan disafetikan dalam bentuk glikogen atau gula cadangan, gula otot namanya. Oke gitu ya. Simpel kan? Nah, kalau mau lebih keren lagi, kakak hubungkan ya. Hubungan antara kerja hormon insulin sama glukagon. Ini kerja hormon ini mirip guys. Jadi kalau insulin itu mirip sama kerja hormon yang tadi kakak bahas di sebelumnya, yaitu hormon noradrenalin. Kalau yang glukagon itu kerjanya mirip sama hormon adrenalin. Ingat, adrenalin mengubah glikogen menjadi gula atau glukosa. Itu hubungannya. Insulin sama dengan noradrenalin, kalau glukagon sama dengan adrenalin. Sistem kerjanya sama, sinergis. Kalau ini yang di bawah sinergis sama. Insulin sinergis dengan noradrenalin, glukagon sinergis dengan adrenalin. Atau kalau yang atas namanya bukan sinergis, antagonis. Karena arah panahnya beda guys ya.
Oke, kemudian yang kedua adalah hormon di usus. Usus ada dua, cara ngafalnya adalah gini, K dulu baru S. Huruf K dulu baru S. Huruf ya, udah abjad ini kan, K dulu baru S. Kolesistokinin dan sekretin. Nah, cara menghafalnya lagi adalah gampang sekali guys. K dulu baru S, itu kan urut, maka bawahnya juga urut, sistem kerjanya juga urut juga ini. Jadi, E dulu baru P guys, gitu. E dulu baru P. Kalau tadi kan K dulu baru S, sekarang E dulu baru P gitu ya. Kalau kakak ngafalnya gimana tuh? Kesep ya. Kosep boleh juga. Kan KSEP, kesep. Kalau ini E, maka empedu, merangsang pengeluaran getah empedu. Kalau ini merangsang pengeluaran getah pankreas. Nah, getah pankreas itu siapakah contohnya? Contohnya ini, NaHCO3. Udah belajar kan di pencernaan makanan yang mengatur proses penetralan makanan dari lambung supaya nyampe ke bagian duodenum itu sudah netral dan nanti nyampe bagian bawah lagi usus halus dan seterusnya itu sudah basah. Ya, NaHCO3 nanti CO3-nya O3-nya berubah menjadi O2 dan O1. Kalau masih lupa lagi ceritanya gimana, ya kakak tulisin deh, nggak apa-apa, bonus. Kan dipecah nih, O-nya kakak pecah jadi O2 sama O1. O2-nya ketemu sama C, O1-nya yang ini ketemu sama NaH. Ini jadi apa ini? Jadi NaO. Ini jadi apa? Jadi CO2. Berubah menjadi gas-gas di dalam sistem pencernaan. NaOH ini basa kuat kan kalau secara kimia. Makanan dari lambung itu asam kuat. Asam kuat nyampe ke bawah, nyampe ke duodenum itu harus disemprot sama namanya getah pankreas. Namanya NaHCO3. Nanti berubah jadi NaOH. Jadi asam kuat ketemu sama basa kuat jadi garam alias netral. Jadi makanan yang udah nyampe di duodenum itu sudah netral. Ingat yang namanya usus dan pankreas itu deket-deketan kan. Deket-deketan. Kalau kolesistokinin ini ngatur yang namanya sistem empedu. Cara ngapalnya gini, gitu ngapalnya kalau kayak gitu ya. Ngapain Kak? Emulsi lemak, jangan mikir aneh-aneh ya. Cara ngapalnya empedu maka dia berperan untuk proses emulsi lemak. Jadi kalau kamu makan lemak maka pasti berhubungan dengan sistem kerja empedu di dalam hati guys. Gitu. Simpel ya, sangat simpel sekali ya. Lambung delas ya. Ada lambung delas ini adalah ada lambung itu cuma ada satu nanti jenis hormonnya adalah hormon gastrin. Good, bukan itu ya, itu nama obat lain lagi ya. Gastrin itu dia adalah salah satu hormon yang terdapat di lambung. Hormon ya, bukan enzim. Nah, hormon gastrin ini berperan untuk proses pengosongan lambung. Jadi lambungnya dikosongin guys, pengosongan lambung. Selain pengosongan lambung, dia juga berperan untuk proses pengeluaran getah-getah usus. Jadi merangsang atau sekresi bahasa lainnya, sekresi getah-getah usus. Oke guys, cukup sekian untuk yang namanya sistem hormon, terutama yang terakhir ini udah kakak simpelin karena dia organ yang sangat khusus karena bisa endokrin, bisa eksokrin. Selebihnya nanti ada hormon kelamin. Hormon kelamin itu berarti cuma mengatur sistem seks sekunder pada pada manusia gitu ya. Oke, cukup dulu, bye-bye. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe. Kalau perlu di-share ke teman-teman kamu. Ingat, kakak sih niatnya ini buat YouTube buat kalian semua jadi pintar biologi ya. Yang penting kalian pintar biologi dan kakak senang kalian bisa pintar jadi sama biologi ya. Pintar sama biologi. Nilai biologinya bagus 100 semua. Amin ya. Bye-bye.